dia kan garis ya, integral garis ya. Nah, kemudian menurut Lorentz gayanya itu adalah, nah C ini konstanta ya, konstanta apa namanya antara dua medan ya, medan A dan medan B, baik listrik maupun magnetik ya. Nah itu adalah berbanding lurus dengan aliran listrik, besarnya arus listrik di A dikali dengan arus listrik di B, yang melewati DLB ya, dan juga yang melewati DLA. Jadi berbanding lurus dengan arus listrik di A dan arus listrik di B. Nah, dikali dengan perkalian silang antara elemen ya, elemen DLA ya, elemen DLA ya, perkalian silang dengan hasil perkalian silang antara DLB dengan R satuan vektor. R satuan vektor itu adalah ini. Jadi ini adalah sebagai sumber, terus diamati di DLA. Jadi gaya yang dialami oleh DLA akibat adanya sumber dari DLB. Ya, DLB. Yang punya satuan vektor ya, apa namanya ya, arah posisi ya, arah posisi R topi, R topi. Jadi satuan vektornya itu adalah ini. Ya, jadi DLB cross R satuan vektor, yaitu di sini ya. Nah, ini tuh di crosskan dengan DLA, DLA cross hasil yang ini. Nah, jadi kemudian dibagi dengan R kuadrat. Nah, itu rumus ya, sama dengan rumus apa namanya, medan dipol juga begitu ya, medan dipol ya, medan dipol, medan monopol ada per fungsi dari R ya, di sini tuh per R kuadrat ya, berdasarkan apa namanya gaya Lorentz ya. Jadi ini rumusnya itu artinya ya, jadi gayanya itu pasti tegak lurus terhadap DLA. Kalau DLA arahnya ke sini, gaya itu tegak lurus terhadap ini ya, gaya itu tegak lurus terhadap DLA. Dan juga tegak lurus hasil perkalian DLB dengan satuan vektor. Ya, hasil perkalian silang, ya, satuan vektor. Ya, nah itu nanti karena 3 dimensi ya, ini 3 dimensi ini sebetulnya. Nah, jadi inilah yang disebut dengan gaya Lorentz. Jadi ada arus listrik, kemudian menimbulkan medan listrik, medan magnetik ya, medan magnetik. Dan di sini juga otomatis juga ada medan listrik sebetulnya, medan listrik, tapi medan listriknya itu mengakibatkan terjadinya arus listrik ya. Jadi sudah dikompensasi dengan arus listrik. Tapi medan magnetik tidak ya, sehingga yang menimbulkan gaya itu sebetulnya adalah medan magnetik ya, medan magnetik dari kumparan A dan medan magnetik dari kumparan B ya. Ini kita sebut sebagai gaya Lorentz ya, gaya Lorentz dari kumparan B atau loop B pada loop A ya, kumparan A. Nah, persamaan ini dapat apa namanya kita hubungkan dengan persamaan ini. DBB itu adalah medan magnetik yang diakibatkan oleh elemen DLB. Ya, ya DLB. DLB atau ya DIB atau DLB bolehlah DIB ya. Jadi ini medan magnetik ya yang berasal dari DB ya. Nah, itu sama dengan konstanta dikali dengan besarnya arus listrik di B ya. Nah, kemudian hasil perkalian vektor dari DLB terhadap R satuan vektor sama dengan yang ini ya, per R kuadrat sama dengan ini ya. Nah, sehingga ini rumus ini dapat kita ganti dengan menggunakan rumus ini ya, karena DBB, B itu medan magnetik ya, medan magnetik yang diakibatkan oleh DLB. Saya suka menyebut DLB karena elemen panjang ya, elemen panjang dari kumparan ya, dari kabel. DI juga boleh ya, elemen arus juga boleh, tapi arus itu kan sebetulnya sepanjang kabel itu dia sama ya, sama IB semua tuh sepanjang kabel ya, sepanjang kumparan IB semua. Begitu juga di A, IA semua ya. Makanya saya lebih suka bacanya itu DL, DLB ya.
Nah, kira-kira ini bisa dipahami. Jadi ada dua kumparan, masing-masing menimbulkan medan magnetik sehingga terjadi gaya Lorentz. Nah, itu kira-kira ininya apa namanya apa namanya yang dijelaskan di dalam slide ini. Nah, lanjut ya. Ya, dua Iya, loop. Pak. Nah, sekarang masih induksi magnet. Ya, masih induksi magnet B. Jadi kalau kita hubungkan ya gaya gaya akibat muatan Q bergerak. Kalau kita punya muatan listrik Q, kemudian dia bergerak dengan kecepatan V, ya bergerak dengan kecepatan B. Nah, jadi dapat kita nyatakan gayanya itu gaya F, ya gaya F akibat muatan Q yang bergerak, ya di dalam medan magnetik B, ya medan magnetik B. Nah, itu dapat kita apa namanya? Dapat kita nyatakan dengan perkalian silang antara gerakan atau arus atau perpindahan muatan dengan kecepatan V cross B. Jadi V itu kan vektor, ya kecepatan pergerakan muatan Q, ya cross B. B itu adalah medan magnetik dalam ruang yang dilewati oleh muatan Q. Nah, itu akan menimbulkan gaya F. Ya, jadi gaya F-nya ini itu tentu tegak lurus terhadap V dan juga tegak lurus terhadap B. Ya, kan hasil perkalian. Nah, tadi kita sudah dapat DLA. DLA itu untuk menghitung apa namanya DFA, ya DFA itu kan rumusnya seperti ini. Ya, tadi udah kita bahas ya. Tadi udah kita bahas pada slide sebelumnya, ya, slide sebelumnya. Atau dapat kita tuliskan seperti ini. Jadi kembali lagi ke yang tadi sehingga DFA itu dapat kita tuliskan seperti ini. Ya, ya. Jadi itu kira-kira pemahaman bisa kita pahami juga dengan muatan Q yang bergerak atau arus listrik. Arus listrik itu kan juga muatan listrik kan. Muatan listrik yang bergerak ya, yang mengalir, ya. Muatan listrik yang mengalir. Nah, jadi kalau DB itu dapat kita tulis seperti ini, DF jadi elemen gayanya itu IA DIA kali DB gitu ya, dapat kita tulis seperti itu. Itu dari maka F-nya apa namanya B total ya B ini dapat kita integralkan ya, dapat kita integralkan sepanjang kumparan ya, sepanjang kumparan. Nah, jadi dengan demikian dapat kita lihat di sini induksi magnet B ya, kemudian ada rapat arus uh, induksi magnet B ini ya, induksi magnet B ini itu dapat juga bukan rapat arus magnet kita nyatakan ya, tetapi flux mungkin lebih sering disebut. Flux medan magnet. Ya, kumpulan apa namanya medan ya, medan magnet berupa vektor ya, berupa vektor. Atau dapat juga disebut medan magnet ya yang ditimbulkan oleh loop ya listrik. Ya, karena kita integralkan satu kumparan ya, satu keliling ya, satu close ya, kumparan tertutup ya, kumparan tertutup ya. Nah, satuan ya, satuan di dalam sistem internasional, SI itu sistem internasional ya. Dari B itu dinyatakan dalam Tesla. Ya, kalau pernah dengar namanya Tesla. Tesla itu nama orang. Ya, Tesla nama orang. Newton itu nama orang juga kan. Nah, jadi menuliskannya dalam satuan untuk magnetik ini, T-nya Tesla itu ditulis huruf besar. Ya, ditulis huruf besar. Karena dia singkatan dari nama orang, sama dengan Newton. Ya, sama dengan Newton. Watt juga begitu, W-nya ditulis dengan huruf besar. Ya. Nah, CM ini sebetulnya kalau di dalam apa namanya di dalam listrik apa namanya elektromagnetik itu adalah mu0/4pi ya, untuk apa namanya permeabilitas magnetik ya. Mu0 itu permeabilitas magnetik dalam udara yang dibagi dengan 4pi. Nah, besarnya itu adalah 10⁻⁷ ya.
H itu adalah Henry per meter. Ya, Henry per meter. Henry itu juga nama orang, satuan ya. Satuan yang diambil dari nama orang. Nah, tadi kita ya ini apa namanya integral yang ini kita menghitung medan magnetik ya, flux magnetiknya ini itu kita menggunakan hukum Biot-Savart ya. Jadi kita punya gaya Lorentz, ada hukum Biot-Savart yang menentukan harga medan magnetik atau flux magnetik ya dari kumparan ya, dari kumparan. Jadi gaya Lorentz, hukum Biot-Savart. Nah, dan kemudian kita juga punya yang kita sebut sebagai apa namanya hukum Gauss, ya Gauss law, ya hukum Gauss. Di mana divergensi dari medan magnetik B tadi yang kita hitung tadi itu sama dengan nol. Jadi kalau kalau kita mau mencoba itu bisa ya, ya boleh menggunakan koordinat yang mana kartesian maupun silinder ataupun koordinat bola terserah, ya bisa. Ya divergensi dari B itu sama dengan nol. Ya. Nah, berdasarkan hukum Gauss, ya medan magnetik dapat didekati dengan menggunakan teorema divergensi. Jadi kita juga punya teorema divergensi, ya ini teorema divergensi. Ya, teorema divergensi. Kita tahu bahwa integral dari divergensi B, integral volume ya, dari divergensi B itu sama dengan integral permukaan ya di seluruh permukaan ini integral permukaan tertutup ya dari medan B. Jadi kalau ini permukaan tertutup, jadi ada flux magnetik B yang masuk dan kemudian keluar, masuk kemudian keluar. Sehingga secara keseluruhan jumlah yang masuk dengan jumlah yang keluar sama, berarti integral ini yang menembus permukaan itu sama dengan nol. Karena yang masuk dengan yang keluar sama. Nah, oleh karena itu divergensi B itu sama dengan nol. Ya, sama dengan nol. Nah, ini kita berhubungan dengan hukum Gauss ya. Hukum Gauss. Ya. Ya, jadi ini artinya sama nih seluruh flux yang memasuki ya sama dengan flux yang keluar ya, yang keluar meninggalkan volume ya, meninggalkan volume ini. Ya. Volume R atau ruang boleh disebut ya. Ini volume R, ini permukaan ya, surface ya. Ya, kira-kira tahu pahamlah ini ya. Teorema divergensi kan sudah sering kita ulang. Ya, hukum Gauss, nah ini divergensi B sama dengan nol. Ya, nah ini juga dapat kita coba lihat ya. Ini adalah medan magnetik dari material magnetik. Misalnya ini itu adalah batang magnetik. Jadi ada kutub utara dan ada kutub selatan. Jadi batang magnetik. Nah kalau ini kan kita tidak melihat ada arus listrik ya di sini. Ya arus listrik di sini yang kumparan begitu kan nggak ada. Ya ini berarti medan magnetik diakibatkan oleh material yang mempunyai sifat kemagnetan, yang mempunyai muatan magnetik ya, kemagnetan. Ya. Jadi dapat kita lihat sih. Di sini pun juga berlaku ya. Teorema divergensi ini sama dengan nol. Ya, divergensi dari B akhirnya sama dengan nol. Ya untuk medan dipol. Ya, ya untuk medan dipol. Oke, ini masih melihat hukum Gauss ya pada medan magnetik ya, medan magnetik. Kalau kita, nah ini nanti pada metode magnetik ya, nanti nih, ini bisa bisa berguna juga, bisa berguna. Kalau kita punya sumber magnetik yang ini permukaan, XY itu permukaan. Kemudian dia berada pada kedalaman tertentu, ini sumbu Z. Nah, kalau kita di dalam geofisika, sumbu Z positif ke bawah ya, Z positif ke bawah biasanya dipakai. Ya, umumnya kita pakai Z positif. Karena apapun yang kita bahas selalu positif ke bawah. Ya, positif ke bawah. Karena yang kita pelajari itu adalah yang di bawah permukaan. Nah, jadi kalau kalau misalnya ini sumber medan magnetiknya, maka medan magnetik yang diakibatkan oleh sumber ini, kalau kita
ukur ya kalau kita lihat di seluruh permukaan ya, di seluruh permukaan sampai tak hingga Y sampai tak hingga X-nya juga sampai tak hingga sampai jauh sekali begitu ya, jauh sekali. Nah, kalau ini kita tangkap dengan volume setengah bola ini, ya volume setengah bola, maka seperti yang sudah kita bahas tadi, teorema divergensi tadi, hukum Gauss ya dengan teorema divergensi, bahwa medan yang flux medan magnetik akibat sumber ini yang masuk ke dalam volume ini, masuk melewati tentu yang permukaan ini kan, kemudian keluar lagi melewati yang cembung. Ya, keluar lagi. Jumlahnya sama ya, sehingga integral permukaannya sama dengan nol. Ya, sehingga sehingga ya kalau kita lihat sampai kondisi yang seperti ini, kalau kita bisa mengukur ya menjumlahkan atau mengintegralkan di seluruh permukaan XY ya medan flux magnetik akibat sumber yang di bawah ini ya maka itu dapat kita nyatakan di dalam S1 ini S1. Sedangkan yang berupa setengah bola ini, permukaan setengah bola kita sebut S2. Nah, secara teorema divergensi tadi atau hukum Gauss ini kan sama dengan nol, ya sama dengan nol. Nah, ini kenapa di perkalian titik dengan K? Karena bidang S1 arahnya itu adalah K plus itu ke bawah. Karena Z positif ke bawah. Ini K-nya positif ke bawah. Jadi elemen permukaan vektornya positif ke bawah. Ya, jadi K. Nah, sedangkan yang setengah bola ini itu elemen permukaannya ya itu N, arah N. Ya, jadi ini arah N, DS2. Ini DS2 itu yang kotak ini. Ya. Ya, DS1 ya ini untuk ini. Ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan integral volumenya sangat besar sekali, ya jadi R ya dari setengah bola ini itu hampir tak hingga besar sekali ya hampir tak hingga, sehingga dapat kita anggap bahwa flux magnetik yang melewati setengah bola di atas ini itu udah kecil sekali, bisa kita sebut nol. Jadi untuk ini itu dapat kita anggap nol. Ya, karena ini kan jauh sekali, R-nya besar. Jadi R dari jari-jari bolanya sangat besar, berarti ini kan jauh sekali. Jadi seakan-akan tidak ada kecil sekali yang mendekati nol. Harga flux magnetik yang menembus ya setengah bola. Nah, oleh karena itu dapat kita anggap ini nol. Ya, nol. Nah, oleh karena itu otomatis ini juga nol. Yang melewati ini juga mendekati nol juga kan. Jadi dapat kita di sini di dalam geofisika nanti ya bukan bukan sekarang dalam geofisika nanti berguna ya kalau kita melakukan pengukuran di permukaan bumi. Ya, seberapa besar nih sumber ini itu bisa kita hitung ya berdasarkan integral dari flux magnetik atau medan magnetik yang kita ukur di permukaan bumi. Nah, itu kira-kira itu tapi ini itu nanti ya, aplikasi untuk nanti ya, untuk nanti. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Lanjut ya. Nah, medan magnetik B, ya medan magnetik B itu ada yang berupa potensial skalar, ya, ada yang berupa potensial vektor. Jadi di sini itu ada potensial vektor dan potensial skalar, ya, potensial skalar dari B. Nah, kalau tadi kita sudah tahu divergensi B itu selalu sama dengan nol. Ya, kita sudah tahu ya hukum Gauss. Ya. Kemudian dari teori Helmholtz, kalau kita punya medan vektor V, medan vektor F ya, medan vektor F, kalau ini kan juga medan vektor B ini. Nah, kalau kita nyatakan dengan medan vektor F, divergensi dari F itu dapat kita tuliskan menjadi ini. Laplasian dari medan potensial skalar, ini, P ini potensial skalar. Sedangkan yang ini itu merupakan potensial vektor. Nah, ditambah dengan divergensi dari curl A. Ya, ditambah dengan divergensi curl A. Jadi dapat dinyatakan seperti ini, divergensi F itu dapat kita nyatakan seperti ini. Itu berdasarkan teori Helmholtz. Ya, berdasarkan teori Helmholtz. Nah, oleh karena itu maka B
dapat kita tuliskan dengan B itu merupakan kernel dari A. Ya, B itu merupakan kernel dari A. Nah, kalau kita masukkan ke dalam rumus ini, B itu kernel dari A, tetap dalam identitas vektor, dia akan sama dengan 0. Jadi, kalau nanti saudara lihat pada identitas vektor, ya, kalau kita lihat nanti divergensi dari B, ya, kalau B-nya itu kernel dari A, maka divergensi dari kernel A, dari kernel A, ya kan? Nah, secara identitas vektor ini juga akan pasti sama dengan 0. Ya, ini juga sama dengan 0. Ya. Ya. Nah, nanti berikutnya kalau kita dalam persamaan Maxwell yang nanti juga akan dibahas ya. Kernel dari B itu, jadi kalau kernel dari B berarti kernel dari kernel A ya. Kalau kita nanti ya nanti kalau misalnya kita udah sampai membahas masalah persamaan Maxwell ya. Ya, jadi kernel B itu ya, ini persamaan dalam persamaan Maxwell, kernel B itu sama dengan 4pi Cm dikali dengan I total. IT, T-nya itu total. Nah, IT-nya ini, T-nya ini, I totalnya ini, itu gabungan dari, nah ini, gabungan dari, ya, gabungan dari 3 poin. Pertama, ini induksi IM, dari induksi magnetik ya, arus listrik ya, arus listrik ini arus listrik muatan listrik kalau menurut saya ini. Nah, kemudian ini gangguan medan magnetik, kernel dari M ya, kernel dari M. Kemudian ini displacement ya, ini karena magnetisasi ya. Ini, kalau ini adalah jumlah arus ya di dalam area ya. Kalau ini adalah arus akibat dari medan magnetik, perubahan medan kernel M. Dan yang ini, yang ketiga itu adalah perubahan arus displacement ya, perpindahan arus ya. Ya, displacement ya, perpindahan itu dalam bahasa Inggrisnya adalah displacement ya, current ya, displacement current ya, displacement current ya. Jadi total yang 3 ini menjadi IT. Nah, ini kalau di dalam persamaannya, ini dalam persamaan Maxwell ya, dalam persamaan Maxwell nanti ya. Nah, kemudian melanjutkan ini teorema divergensi tadi ya. Kalau kernel B, kalau kita integralkan ds itu akan menjadi ini, karena kernel B itu sama dengan IT kali ini kan. Jadi kalau kita integralkan permukaan, yang kanan juga kita integralkan permukaan. Jadi tetap sama. Nah, kemudian yang ini kita ganti dengan integral garis. Ya, integral garis. Ya, integral garis ya. Yang membatasi. Jadi ini sama dengan ini itu karena teorema Stokes ya, karena teorema Stokes. Ini sama dengan ini. Itu teorema Stokes. Ya. Yang ini tetap ruas kanannya tetap. Ya, ruas kanannya tetap. Ya, jadi ruas kanan tetap. Nah, berarti yang ruas kanan ini sama dengan integral apa namanya, tertutup ya, garis. Jadi integral garis tertutup itu adalah integral yang ini. Integral garis yang ini. DL ini. Mungkin garisnya itu gini. Ya, integral garis tertutup. Di yang membatasi garis itu yang membatasi permukaan. Ya, permukaan S. Ya, jadi ini adalah permukaan S. Ya, permukaan S dengan total arus IT. Ini total arus ya, semua arus yang menembus permukaan. Ya, semua arus listrik yang menembus permukaan itu yang kita sebut sebagai integral permukaan. Jadi IT yang menembus seluruh permukaan S.
Ya, ya permukaan S. Sama dengan ini integral tertutup dari B, ya integral tertutup dari B eh, apa namanya sepanjang garis ya. Kalau ini integral permukaan, ini integral garis. Ya. Integral garis tertutup. Ya. Close loop. Ya. Nah, ada yang mau bertanya ini? Jadi induksi magnetik ya yang terintegrasi di dalam loop ya di dalam loop lingkaran ini ya bukan garis tertutup ini ya itu sama dengan total arus yang melewati permukaan. Ya, kira-kira itu. Ini dari teorema Stokes sebetulnya ya, dari teorema Stokes. Ya. Nah, kalau kita dapatkan tidak ada arus begitu ya, tidak ada arus curl eh, kalau tidak ada arus ya yang mengalir, maka curl B itu sama dengan nol. Curl B itu sama dengan nol. Nah, kalau curl B sama dengan nol, berarti berdasarkan Helmholtz tadi, atau identitas vektor juga boleh, ya, B itu sama dengan gradien dari V. V itu adalah potensial skalar. Ya, maka ini disebut potensial skalar. Kalau yang A tadi, itu kita sebut sebagai potensial vektor. Ya. Ya, kalau V ini kita sebut sebagai potensial skalar, ya kan gradien dari V. Ya. Jadi ini yang disebut ada potensial skalar dan ada potensial vektor ya dari medan magnetik B. Nah, itu. Jadi kalau sudah baca ini persamaan potensial skalar magnetik ini hanya berlaku ya pada kondisi di mana area pengamatan berada di luar regional uh, area di luar area magnetik yang diukur dan tidak ada arus yang mengalir pada permukaan yang diamati. Ya. Kalau volume kita itu berupa misalnya volume imajiner di dalam udara begitu ya, berarti kan arus listrik nggak ada di sana, tidak ada di sana. Maka di area tersebut akan berlaku potensial skalar. Ya. Tetapi kalau ada arus listrik, ya, itu nanti akan berlaku potensial vektor. Nah, nah ada dulu yang bertanya ini. Nah, oke, jelas. Oke. Nah, sekarang kembali ke apa namanya dua loop ya arus listrik ya dua loop potensialnya. Jadi kita karena adanya apa namanya eh, ada dipol dan potensial dipol ya ada dipol dan potensial dipol terutama dari medan magnetik ataupun medan listrik ya. Medan listrik kan ada positif negatif ya. Selalu kalau ada positif negatif maka terjadi pergerakan ya. Nah, kalau kita uh, punya kumparan ini di sini itu D, ada DL aksen ya. Yang bawah itu ada DL. Ya, ini DL, ini ada DL aksen pada kumparan yang atas. Ya kan? Nah, dari sini ke titik amat kita di sini, di titik P. Ya, di titik P. Nah, di titik P ini itu kita definisikan DL aksen ya. Ada DL aksen juga ya, DL aksen. Nah, dengan demikian elemen permukaan itu sama dengan DL aksen dikali dengan DL. Ya, DL aksen ya, negatif karena arahnya ya. Dan N-nya itu jadi ke bawah. Arah normal ya terhadap elemen permukaannya itu jadi ke bawah ya, jadi ke bawah. Nah, sekarang di sini dapat kita lihat perbedaan apa dV ya. dV di titik P ya. dV potensial di titik P itu sama dengan min B titik DL aksen. Ya, min B titik DL aksen. Ya, DL aksen. Ya, sepanjang DL aksen di titik amat karena di sini kita juga punya
perpindahan muatan atau arus listrik ya, kita juga punya muatan. Jadi eh, karena dia elemen jarak dl, dia makanya dv ya, mengakibatkan dv ya, potensial ya, bagian dari potensial b titik dl. Nah, kemudian substitusi dalam hukum Biot-Savart tadi, maka V kita integralkan, ya, hukum Biot-Savart yang tadi, kita integralkan dl R per R kuadrat dl, rumus yang tadi ya, rumus yang tadi. Kalau tadi ini kita ganti B, sekarang kita pakai V, ya, kita V. Nah, kemudian dengan vektor identitas, ya, dengan vektor identitas, maka ini dl dl apa namanya r titik dl ya, r titik dl itu dapat kita ganti dengan min dl titik r, satuan vektor ya, satuan vektor ya, dl aksen titik r satuan vektor. Sebentar, oh ini nih, eh, ini dikalikan dulu ya, dl per dl aksen ini dikalikan dulu, kemudian ini kita pindah ya, dl aksen kita pindah ke sini, r aksen pindah ke sini, maka ini kita kalikan dulu, kemudian baru dikalikan dengan titik r. Kalau ini terakhir dikalikan dl aksen, kalau yang ini terakhir dikalikan dengan r satuan vektor. Nah, jadi persamaannya jadi seperti ini ya, persamaannya jadi seperti ini. Nah, dan apa namanya, bentuk ini ya, dv ini dapat nanti kita ganti ya, dapat kita ganti karena dA itu kan dl kali dl aksen kan, dl kali dl aksen itu kan dA kalau kita bagi dengan r, nah r itu adalah jarak antara apa namanya, antara permukaan ini ya, elemen ini dengan P, titik P, R ya, dibagi dengan R kuadrat. Jadi ini kalau kita bagi dengan R kuadrat itu dapat kita nyatakan sebagai D omega. Ya, jadi D omega. Jadi ini itu dapat kita ganti dengan D omega. Semuanya ini itu dapat kita ganti dengan D omega. Jadi luas ya, luas dA dibagi dengan R kuadrat. Nah, itu tuh adalah omega. Sudut solid angle kalau di dalam buku namanya solid angle. Jadi solid angle itu dalam koordinat bola ya, ada solid angle kayak koordinat bola. Ya. Jadi ini itu dapat kita ganti dengan D omega. Jadi akhirnya plus ya, negatif kan hilang. Ya, jadi CMI D omega. Ya. Ya, perkalian titik ini nanti akan menghasilkan skalar. Ya. Oke, kira-kira gitu ya. Nah, jadi nah eh, kalau kita lihat ya solid angle tadi, eh, karena solid angle loop bernilai 0 beta enggak, kalau dia sangat jauh ya, kalau dia sangat jauh itu nilai medannya akan sama dengan 0. Sangat jauh ya, apa namanya, karena dibagi dengan R kuadrat. Kalau dia sangat jauh, R-nya sangat besar, yaitu dia akan 0 ya, dia akan. Nah, potensialnya potensial diberikan, nah dapat kita tuliskan jadi seperti ini. Delta S itu permukaan ya, elemen permukaan ya, per R kuadrat. Jadi ini itu sebetulnya N titik R, delta S bagi R kuadrat itu D omega. Ya, sama dengan D omega yang tadi. Ya. Nah, juga dapat kita ketahui bahwa loop arus menjadi kecil diameternya terhadap R ditentukan oleh M, I, N, delta S. Jadi loop, jadi permukaan ya, yang ditembus oleh arus tadi, ya ini I, N, delta S. Jadi I, N kali delta S yang ini, itu dapat kita ganti dengan M. Ya, M itu adalah magnetisasi, momen dipol. Ya, momen dipol. Nah, sehingga dapat kita, kalau itu kita ganti dengan M, sehingga M titik R jadinya. Ya, M, kalau ini kita masukkan ke dalam ini,
maka kita akan dapat persamaan ini, M titik R. Ya, M titik R. Nah, ini persamaan ini itu dapat kita ubah lagi menjadi ini jadi negatif ya, karena seper R kuadrat ini itu kita turunkan dari fungsi seper R ya di titik P. Jadi del P itu artinya kita melakukan gradien di titik P, di titik P yang ini. Ya, di titik P yang ini. Jadi rumusnya dapat kita nyatakan jadi seperti ini. Jadi turunan dapat kita nyatakan itu turunan ya, turunan pertama dari seper R ya. Ya. Nah, oke. Nah, sekarang kalau kita punya muatan, ada plus Q, ada minus Q, jaraknya ini delta Z. Nah, tentu ini akan menimbulkan medan dipol kan. Nah, kita amati di titik P dan di titik P yang kedua. Jadi ada P1, ada P2 yang beda ketinggiannya delta Z. Ya, beda ketinggiannya delta Z. Ya. Nah, VP dapat kita nyatakan V1P ditambah dengan V2P ya dari kedua muatan ini kan ya ya kedua muatan ini dan karena muatan yang di bawah itu adalah negatif maka kita bisa tambahkan negatif ya negatif ya tanda negatif jadi dia berlawanan arah antara plus Q dan minus Q jadi ini berlawanan arah sehingga VP1 delta Z ya VP delta Z yang di atas dikurangi dengan yang di bawah dikurangi dengan yang bawah itu kira-kira uh, uh, sama dengan VP ya sama dengan VP ya sama dengan VP atau ini itu dapat kita tuliskan juga delta Z dV1 dibagi dengan Z bukan diturunkan terhadap Z. Jadi kalau delta Z-nya itu kecil sekali, ya, delta Z-nya itu kecil sekali, maka ini dapat kita tuliskan menjadi seperti ini. Delta Z dV1 dibagi dengan dz. Jadi diturunkan terhadap Z. Ya. Jadi turunan V pada titik P sebetulnya dapat kita nyatakan ya turunan pada titik P ini. Ya turunan V1 ya. Turunan V1 ya di titik P. Jadi dapat kita ubah ya persamaan ini menjadi ini. Ya, VP ini menjadi ini. Yang ini dapat menjadi delta Z dikali dengan turunan V1 terhadap Z. Ya. Dari sini ke sini, sudah bisa nggak dari ini menjadi ini? Ada yang tahu? Jadi yang ini itu dapat kita nyatakan sebagai dove ini saja ya, ini saja. Ini kalau saya tulis ya, kalau saudara. Nah, V1, oh mana nih? Kok nggak kelihatan? Nah, saya tulis di sini ya. V1 P tambah delta Z ya, itu dapat kita nyatakan sebagai V1 V1 ya, P ditambah dengan dV dz dV dz dz. Nah, dapat kita ubah jadi seperti itu. Ya, dV dz. Nah, jadi kalau kita kurangkan akhirnya apa yang terjadi? V1P-nya menjadi hilang. Ya, jadi tersisa ini dz yang ini. Nah, ini di mana nih? Ini dapat kita nyatakan sebagai delta Z. Nah, ini itu dapat kita sebut sebagai delta Z, ya, delta Z. Nah, sehingga kita dapatkan ini.
Ya, ini tuh sama dengan ini. Hmm, sama dengan ini. Ya, ya kira-kira paham nggak ini yang saya tulis tuh? Nah, nanti boleh nanya kalau belum paham. Ya, nanti boleh nanya lagi atau diskusikan boleh. Ya. Nah, V1 saja akibat muatan satu dapat kita nyatakan sebagai, nah ini V1 akibat muatan satu. Kemudian VP ya, karena itu dapat kita nyatakan kalau dia dipol ya, dapat kita nyatakan jadi seperti ini, seperti yang tadi nih. Kalau V-nya itu super R, maka dia super R yang diturunkan terhadap Z. Ya, ya. Nah, kalau V1 kan ini turunan V1 terhadap Z kan ini. Jadi V1 dengan Z. Jadi CM dan Q karena dia konstanta dia keluar ya kali delta Z ya delta Z. Nah, jadi dapat kita tulis. Atau dapat juga nanti kita turunan super R ini terhadap Z dapat kita nyatakan gradien dari super R. Ya, secara tiga dimensi itu dapat kita ganti dengan gradien dari super R. Ya, gradien dari super R dan ini ada ds delta Z itu dapat kita sebut sebagai ds perpindahan. Ya, perpindahan posisi. Jadi kita turunkan arah mana? Ya, arah mana? Ya, jadi eh, apa namanya? DS menunjukkan di mana monopol satu kutub yang monopol yang pertama dengan monopol yang kedua didefinisikan menjadi dipol ya. M sama dengan Q ds ya. M sama dengan Q ds momen dipol. Sehingga diperoleh VP sama dengan min CM M titik gradien P per R. Ya, jadi ini dapat kita nyatakan seperti itu. Ya. Nah, sekarang kalau kita mau melihat kalau kita mau melihat VP tadi adalah ini, ya VP adalah ini. Kemudian medan B-nya itu gradien dari V, gradien dari V. Maka kalau ini kita gradienkan, kita akan dapatkan seperti ini. Kalau kita turunkan. Nah ini gunakan koordinat bola ya, koordinat bola. Jadi kalau kita menurunkan ini dengan gradien, gunakan koordinat bola. Nanti kita akan dapatkan persamaannya jadi seperti ini. Jadi B itu sama dengan ini medan B ya, gradien dari V. V itu adalah potensial skalar ya, potensial skalar. Ya. Jadi ini sudah merupakan turunan kedua ya. Ya. Ya, jadi B-nya jadi harganya jadi CM M per R pangkat 3. M-nya ini tuh besar magnetisasi ya. CM-nya itu konstanta tadi ya, konstanta mu 0 per 4pi ya, per 4pi yang tadi. Nah, kemudian ini 3 M itu satuan vektor arah dipol ya, dipol magnetik ya, dipol magnetik ini. Kemudian R itu adalah arah jarak titik P ya, di mana titik P kita berada ya, satuan vektor ke arah titik P itu adalah R satuan vektor. Nah, ini perkalian titik, ini R satuan di luarnya dikali lagi dengan R satuan vektor dikurang M ya, satuan vektor arah dipol. Ya. Nah, jadi kalau kita plot ini medannya itu bentuknya akan seperti ini. Jadi ini kutub utaranya ke atas nih, yang di bawah itu adalah selatan. Jadi bentuknya itu adalah naik ke atas. Nah, jadi ini kalau ini bisa muter. Nah, muter kembali lagi ke sini. Ya, ini mutar, kembali lagi ke sini. Ini juga gitu, keluar, mutar, kembali lagi ke sini. Nah, ini arah panahnya dapat saya lihat tuh. Dalam bentuk tiga dimensi ini ya, tiga dimensi. Karena menggunakan koordinat bola. Ya, menggunakan koordinat bola. Berbanding terbalik dengan pangkat 3. Nah, ini kan berbanding terbalik dengan pangkat 3 itu ini. Ya. Jadi arah B ini itu tergantung arah
satuan vektor R dan satuan vektor M. Ini satuan vektor M ya. Ya, satuan vektor M. Ya. Semua garis flux B berasal dari ujung positif M. Nah, ini ujung positif. Ya, ujung positif. Dan berakhir ke ujung negatif. Jadi dia akan kembali ke ujung negatif. Ya. Itu kalau kita plot ya. 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 Nah, boleh nanti kalau mau bertanya. Ya. Nah, boleh nanti. Nah, berikutnya adalah nanti kalau kita membahas medan elektromagnetik ini, ya, medan elektromagnetik ini kita punya uh, persamaan Gauss, ya. Nah, persamaan Gauss, hukum Gauss lah, hukum Gauss untuk listrik, ya, medan listrik itu adalah ini. Divergensi dari E, yaitu sama dengan rho per epsilon 0. Jadi ada muatan listrik ya di dalam ruang ya, ada muatan listrik di dalam volume ya, muatan listrik. Jadi kepadatan atau kerapatan muatan itu disebut rho. Sedangkan ini adalah epsilon 0 atau permitivitas ya, permitivitas listrik ya dari volume. Ya. Kemudian kalau medan magnetik itu selalu sama dengan 0 divergensinya. Ya, medan magnetik selalu sama dengan 0. Ya, jadi ini hukum Gauss ya. Ya. Jadi ini dapat juga disebut solenoidal. Ya. Ya, jadi dia sudah menjadi dipol ya, tidak ada lagi monopol ya. Jadi dia selalu dipol kalau medan magnetik. Ya. Magnetic field. Nah, kalau magnetic field selalu dia dipol, kalau kita kurung di dalam satu volume pasti dia akan nol divergensinya. Ya, akan nol divergensinya. Nah, kemudian kalau kita lakukan curl terhadap medan listrik, ini namanya hukum Faraday. Berasal dari hukum Faraday. Curl dari E, ya, jadi udah banyak ya. Ini hukum-hukum yang kita pelajari ini. Ya, ya ini hukum Faraday, hukum Faraday. Curl dari E itu sama dengan minus do B do T. Jadi turunan B terhadap waktu. Jadi perubahan medan magnetik terhadap waktu ya, do B do T. Itu sama dengan curl E. Ya, kalau kita curlkan medan E. Ya. Kalau kita sudah tahu medan E, kita curlkan itu pasti sama dengan do B do T. Ya. Nah, ini namanya hukum Faraday. Ya, hukum Faraday. Nah, kemudian yang di bawah itu disebutnya hukum Ampere. Ya, yang sudah diperbaiki ya oleh Maxwell. Jadi ini namanya hukum Ampere. Nah, ini adalah perbaikan ya dari Maxwell ya, dari Maxwell. Nah, jadi curl B ya, kalau di sini curl E, kalau di sini curl B. Itu sama dengan J itu arus, rapat arus listrik. Mu 0 permeabilitas magnetik. Ya. Kemudian di sini ada mu 0 kali epsilon 0 ya. Turunan dari medan listrik terhadap waktu. Ini displacement current. Ya, arus listrik perpindahan. Displacement current. Nah, boleh nanya nanti atau didiskusikan itu apa. Nah, jadi ini nanti dari 4 persamaan ini kita melihat hubungan antara medan magnetik B dengan arus listrik J atau medan listrik E. Nah, jadi kan itu ini topik kita pada hari ini yaitu medan elektromagnetik. Bagaimana berinteraksinya antara medan listrik dengan medan magnetik. Ya. Ada hukum Biot-Savart udah tadi ya. Nah, gaya Lorentz sudah, hukum Gauss sudah, ya teorema-teorema divergensi, Stokes, udah terlibat di sini. Nah, sekarang ditambah dengan tadi hukum Gauss juga sudah, tambah dengan Faraday, ya sama Ampere. Kalau Ampere, nah kalau Ampere itu curlnya magnetik ya, medan magnetik. Kalau Faraday curlnya dari medan listrik. Ya, curl dari medan listrik itu sama dengan perubahan medan magnetik.
Ya, kalau ampere ya perubahan current dari medan magnetik itu sama dengan arus listrik J. Ini vektor ya, J-nya vektor, B-nya juga vektor. E-nya juga vektor, medan listrik vektor. Ya. Jadi yang dicetak tebal itu vektor. Cetak tebal itu vektor. Ya. Nah, kalau ini skalar, ya, kalau ini skalar. Berarti ini harus skalar juga kan ya? Benar. Divergensi E skalar atau vektor? Adalah divergensi dari E adalah pinter. Skalar. Ya, skalar. Oke. Nah, ini disebutnya persamaan Maxwell. Ya, kita sebut nanti persamaan Maxwell atau Maxwell equations dalam teori medan elektromagnetik. Ya, electromagnetic field theory. Ya, teori medan elektromagnetik. Ya, jadi kalau bahasa Inggris kan MD kan, menerangkan dan diterangkan. Kalau bahasa Indonesia apa? DM ya, hukum DM kan, diterangkan dan menerangkan. Benar ya? Nah, jadi kalau kita dalam bahasa Indonesia menyebutnya teori medan elektromagnetik. Dibalik, ya, dibalik. Nah, ini nanti akan dipakai dalam metode elektromagnetik. Nah, mau ada bertanya dulu? Boleh, boleh, boleh. Ada dua sumbu dengan beda muatan. Sebentar, yang mana? Nah, coba kita lihat. Nah, ini. Yang mana ini? Yang sebelum. Yang ini. Sebelum. Ini. Ini. Ah, dua muatan yang berbeda. Betul, 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 betul. Betul, betul. Oh, kalau dia muatan yang sama, dia tidak dipol. Harus yang berlawanan. Jadi muatannya harus berlawanan supaya dia jadi dipol. Kan kalau magnetik itu harus utara selatan kan. Nah, itu sama ininya besar besar medannya, besar muatannya. Utara selatan itu sama. Ya. Pernah pernah dulu waktu SMA nggak coba ini? Coba ya mungkin sulit juga, mungkin jarang ya, nggak pernah dilakukan. Batang magnetik kalau kita bagi-bagi ya, misalnya batang magnetik panjangnya 10 cm. Kita potong jadi 5 cm. Nah, yang 5 cm itu tetap ada utara dan selatan. Ya, kita potong lagi jadi 2,5 cm. Nah, dia tetap ada utara dan selatan. Ya, sampai sekecil-kecilnya dia akan tetap ada muatan, ya, muatan utara dan selatan, ya, muatan magnetik utara ya dan muatan magnetik selatan. Jadi harus selalu berlawanan dan muatannya harganya sama tapi berlawanan. Kalau ini plus Q, yang di bawah minus Q. Ya, cukup. Oh ya, sama-sama. Nah, ada yang lain? Jadi kemarin kita membahas dipol, muatannya yang berlawanan ya, berlawanan tapi harganya sama tapi berlawanan. Ya. Nah, sekarang eh, eh, medan magnetiknya yang bekerja sama, berinteraksi. Ya, berinteraksi. Jadi kalau terjadi perubahan medan listrik pasti terjadi
perubahan medan magnetik. Terjadi perubahan medan magnetik, pasti terjadi perubahan medan listrik. Nah itu. Jadi dia selalu berdua, selalu couple. Ya, selalu couple. Nah itu nanti yang kita turunkan dari persamaan Maxwell. Ya. Nanti kita turunkan dari persamaan Maxwell yang kita bahas. Nah, persamaan Maxwell yang kita bahas ini. Ya, hukum Gauss ada, ini Gauss untuk magnetik ya, Gauss untuk magnetik. Ya, hukum Faraday dan hukum Ampere. Ya, ini bisa nih arus listrik ya menimbulkan medan magnetik. Ini perubahan medan magnetik menimbulkan medan listrik. Ya. Nah, kita lanjut ya. Kalau tidak ada yang bertanya, tidak ada yang mau disampaikan, kita lanjut berikutnya. Ya. Nah, jadi kita sudah punya ini ada arus displacement ya, displacement current. Nah, nah ini persamaan Maxwell tadi. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah persamaan Maxwell yang sudah kita bahas ya. Persamaan Maxwell yang kita bahas. Nah, kalau persamaan Maxwell ini persamaan yang ketiga kita kerelkan. Jadi kita kasih kerel di depan, ya. Kita kasih kerel di depan. Ya, di sini kita kerelkan. Nah, ini kerel. Nah, kerel. Kemudian yang persamaan 4 juga kita kerelkan. Kerelkan lagi. Nah, ini kalau kita turunkan, ya, kalau ini kita turunkan, kita akan mendapatkan persamaan ini. Nah, ini kita akan mendapatkan persamaan ini. Nah, akan dapat persamaan ini. Ini bisa kita lihat di buku. Nanti kalau saudara coba lihat, belum paham, nanti kita bahas. Ya, nanti kita bahas. Nah, jadi kita dapatkan persamaan ini, ya, kita dapatkan persamaan. Nah, kita dapatkan persamaan ini dalam bentuk medan listrik. Jadi semuanya E. Laplasian dari E itu sama dengan ini. Turunan 2 kali terhadap waktu, dan ini turunan 1 kali terhadap waktu. Nah, ini konstanta pengali. Ya, ini kali mu epsilon, ini mu kali sigma. Sigma itu konduktivitas listrik. Ya, konduktivitas listrik. Nah, yang ini persamaan yang kedua itu dalam medan magnetik B. Ya, ini Laplasian dari B, kemudian ini itu adalah turunan kedua, turunan 2 kali B terhadap waktu, ini turunan 1 kali B terhadap waktu. Ya, ini dikali mu sigma, sama dengan ini kali mu sigma. Nah, pada kasus kalau kita berada pada area yang cukup konduktif, ya cukup konduktif. Cukup konduktif berarti harga sigmanya itu besar. Ya, jadi tahanan jenisnya rho-nya kecil sekali. Ya kan, sigma sama dengan rho. Sigmanya besar sekali, rho-nya kecil sekali. Rho itu tahanan jenis, tahanan listrik. Ya, tahanan jenis listrik. Ya. Jadi kalau sigmanya ini besar sekali, ya. Jadi suku ini besar. Ya, ini menjadi jauh lebih kecil dibandingkan dengan suku yang ini. Ya, begitu juga di sini suku yang ini lebih besar dari suku yang pertama. Suku kedua lebih besar.
Nah, sehingga suku yang pertama ini karena dia kecil sekali terhadap suku yang kedua, di sini juga begitu, maka persamaannya dapat kita ubah menjadi ini. Ini kita coret, karena ini kecil, karena sigmanya besar sekali. Ya, ini bisa kita coret, ya, karena sigma ini besar sekali. Nah, ini dapat kita sebut sebagai persamaan, ya, dapat kita sebut sebagai persamaan difusi. Ya, ini tuh persamaan difusi ya kalau di dalam fisika ya, di dalam fisika itu persamaan difusi. Juga dipakai loh di dalam apa namanya dalam kimia ya. Jadi tidak hanya fisika yang pakai, ya persamaan difusi ini kimia juga menggunakan larutan ya. Jadi ini persamaan difusi disebutnya persamaan difusi ya dalam medan listrik dan dalam medan magnetik. Jadi syaratnya adalah sigmanya itu besar sekali. Jadi rho-nya itu kecil sekali tapi tidak sama dengan nol. Rho-nya kecil sekali tapi tidak sama dengan nol. Ya, kalau sama dengan nol berarti sigma tak hingga nanti. Nah, kemudian permeabilitas magnetik itu lebih besar dari satu. Permeabilitas magnetik relatif ya, R itu relatif. Ya, lebih besar dari satu. Permitivitas listrik ya relatif itu lebih besar dari satu ya, dari medium ya itu lebih besar dari satu. Mu mu R itu sama mu nol. Mu nol itu permeabilitas magnetik ruang hampa. Ya. Epsilon nol juga gitu. Ya, permitivitas listrik ruang hampa. Nah, sehingga sigma dibagi dengan omega epsilon itu jauh lebih besar ya, jauh lebih besar dari satu, ya jauh lebih besar dari satu. Atau kita sebut besar sekali. Sigma dibagi dengan omega epsilon, ya itu besar besar sekali. Ya, ya. Nah jadi kalau sigmanya besar sekali atau kita berada di ruangan yang konduktif, ya ruangan konduktif. Ruangan konduktif bisa juga kita sebut sebagai konduktor. Ya, dapat kita sebut sebagai konduktor. Maka di ruangan yang konduktif ini berlaku persamaan difusi. Ya, berlaku persamaan difusi. Nah, kalau elektromagnetik biasa itu akan berlaku semua suku ini. Jadi suku pertama, suku kedua itu kan dipakai. Ya, tapi kalau yang sigmanya sangat konduktif atau konduktor, maka tinggal satu suku yang kedua ya di ruas kanannya. Ya. Nah, paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau sigmanya itu kecil sekali? Ya, konduktivitas ruang, konduktivitas materinya itu atau volumenya itu kecil sekali. Jadi yang besar itu adalah rho-nya, tahanan jenisnya rho. Apa yang besar tahanan jenisnya? Misalnya apa? Misalnya udara. Udara kan tahanan jenisnya besar sekali. Hampir dia isolator kan udara. Ya, besar sekali. Rho-nya misalnya udara gitu ya. Itu bisa sebagai contoh. Jadi konduktivitasnya kecil sekali. Nah, jadi kalau kita kembali ke persamaan tadi, ya, konduktivitasnya kecil sekali berarti ini kecil terhadap ini. Begitu juga ini kecil terhadap ini. Persamaan kita tadi, ya. Persamaan medan listrik dan medan magnetik yang tadi. Nah, kalau sigmanya ini kecil sekali, maka suku yang kedua ini di ruas kanan, ini juga di ruas kanan, itu bisa dihilangkan. Bisa dicoret. Nah, kalau ini kita hilangkan, kita dapatkan persamaan apa ini namanya persamaan gelombang. Ya, kan sudah juga sudah belajar kan persamaan gelombang di dalam matematik geomat ya, geomatematik ya. Ah, kan ini persamaan gelombang. Coba lihat di geomat. Nah, ini persamaan gelombang namanya. Ini juga persamaan gelombang dalam medan magnetik. Ini persamaan gelombang dalam medan listrik. Ya, gelombang dalam medan listrik. Ya. Nah, kalau kita mencari solusinya, ya, cari solusinya orang menggunakan persamaan gelombang seperti ini, ya, dimasukkan ke persamaan ini. Ya, jadi persamaan ini lengkapnya dapat kita tuliskan jadi persamaan ini, seperti ini. Ya,
Nah, ini dapat kita sebut tadi sebagai persamaan gelombang. Ini persamaan gelombang. Solusinya bisa bentuknya seperti ini. Ini kalau dimasukkan ke persamaan ini akan mencukupi, akan apa, sesuai, ya, akan sesuai, akan memenuhi, ya. Atau ini juga boleh, ya. Nah, kemudian dapat kita lihat bahwa medan listrik sama medan magnetik B itu saling tegak lurus. Jadi kalau kita berada paling awal ini, ya di paling awal misalnya, yang merah ini itu adalah dapat kita sebut sebagai medan listrik, sedangkan yang biru kita sebut sebagai medan magnetik, ya, medan magnetik. Nah, dia saling tegak lurus. Biru dengan yang merah itu tegak lurus, ya, saling tegak lurus. Sehingga medan listrik yang mana tadi? Medan listrik yang merah kan? Medan listrik yang merah. Nah, jadi dia punya satuan vektor arah I. Ya, jadi arah I ini X, sumbu X, arah I topi. Jadi E0 I topi. Nah, jadi dia arahnya ke sumbu X. Ya, ke sumbu X. Nah, sedangkan medan magnetik B itu B0, ya, arahnya satuan vektor arah mana nih? Arah Y. Arah Y. Berarti yang biru ini itu ke arah Y. Medan magnetik. Nah, ini ke arah Y. Satuan vektor ke arah Y. Nah, sedangkan yang sin ini merupakan persamaan gelombang yang kita dapatkan dari ini, KZ kurang omega T. KZ kurang omega T. KZ kurang omega T itu persamaan gelombang. Ya, persamaan gelombang. Nah, jadi yang ini arah Y, yang ini arah X. Dan ini persamaan gelombang. Nah, itu kira-kira kalau cara menuliskannya, ya. Jadi kalau gelombangnya itu, ini arah gelombang itu merambat ke arah mana? Ke arah sumbu mana? Ke arah sumbu? Enggak. Gelombangnya kan gelombangnya itu berupa medan E dan medan B. Ya, medan E dan medan B. Dia bersamaan itu, bersamaan. Nah, dia akan merambat. Merambatnya ke arah mana? Narah Z. Nah, betul. Jadi dia akan merambat. Jadi gelombang yang ini itu merambat ke arah Z, sumbu Z ini. Jadi dia merambat dari sini ke arah Z. Nah, jadi ini adalah gelombang untuk medan listrik dan ini adalah gelombang untuk medan magnetik. Ya, dan mereka itu selalu saling tegak lurus. Ya. Jadi dia kalau dia nol medan listriknya, medan magnetiknya juga nol, kan persamaannya ini. Ya, kalau dia nol, sinnya nol, ya dia akan sama. Ya, dia akan sama. Nah, jadi dengan demikian dia selalu bersama. Jadi interaksi antara medan listrik dan medan magnetik. Ya, ya selalu sama. Nah, itu. Ya. Nah, kira-kira terbayanglah dulu ya. Jadi kalau nanti belajar elektromagnetik, mudah-mudahan nanti jadi mudah buat saudara untuk mempelajari. Nah, udah cukup dulu lah, cukup dulu. Nah, sekarang boleh bertanya nih. Boleh bertanya. Ya, boleh bertanya. Cukup. Mungkin cukup ya. Cukup ya. Oke. Nah, sekarang nanti dipelajari juga di apa namanya? Di rumah bersama-sama ya. Dan hari Selasa hari Senin atau hari Selasa kuliahnya dengan Bu Sani? Hari Selasa. Nah, nanti hari Selasa coba nanti dicoba apa namanya dibahas kembali ya kalau ada tugas gitu coba dikerjakan supaya pinter ya supaya tahu betul ya. Jadi kalau ada tugas itu berarti disuruh belajar itu sebetulnya ya suruh belajar
Yang paling mudah itu belajar sama-sama. Jadi diskusi sama teman. Itu lebih mudah biasanya, lebih mudah. Cepet. Jadi kita mikir gitu, teman kita juga mikir, lebih cepat biasanya. Pemahaman kita lebih cepat. Oke, cukup dulu ya. Boleh nih kita tutup. Saya live dulu ya. Ya, sama-sama, sama-sama. Selamat siang semua ya. Ya. Semoga sehat selalu.